Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama Bapak Immanuel Deli, nomor induk mahasiswa 0606 13 82 12 60 76 pada Kas Palembang. Nah, pada saat sore hari ini kita akan ulangin. Pada saat siang hari ini kita akan pada saat sore hari ini kita akan mempelajari role depan. Nah, role depan ini memiliki pengertian cara melakukan role depan yang benar, kesalahan-kesalahan dalam melakukan role depan, dan cara memberi bantuan role depan. Untuk pengertian role depan sendiri, yaitu guling ke depan atau role depan adalah berguling ke depan atas bagian belakang badan, tengkuk, punggung, pinggang, dan panggul bagian belakang. Latihan role depan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu role depan dengan sikap awal jongkok dan role depan dengan sikap awal berdiri. Olahraga role depan sangat mudah dilakukan dan juga mengasihkan, tetapi di balik itu semua dilakukan dengan teknik yang benar, maka jika dilakukan dengan teknik yang tidak benar, maka akan membahayakan keselamatan kita. Berikut ini adalah tata cara melakukan teknik role depan yang mungkin dibutuhkan suatu saat nanti atau ingin diperhatikan secara langsung, tetapi bisa juga hanya untuk pengetahuan saja. Pengertian role depan: sebelum melakukan gerakan inti, alangkah baiknya kita melakukan pemanasan dan pelemasan terlebih dahulu. Ini untuk mengantisipasi terjadinya cedera. Bukan hanya olahraga role depan saja yang menganjurkan pemanasan sebelumnya kegiatan inti juga, tapi semua cabang olahraga juga wajib melakukannya. Pemanasan sebelum melakukan kegiatan inti. Keuntungan pemanasan sebelum olahraga adalah siapnya otot ketika sudah melakukan kegiatan inti, agar otot tidak kaku, detak jantung stabil, meningkatkan suhu tubuh, mencegah risiko cedera, dan agar lebih percaya diri. Cara melakukan role depan yang benar dari kita akan membahas sikap awal jongkok. Nah, untuk sikap awal jongkok ini, yang pertama, sikap awal jongkok, kedua tangan menumpu pada matras lebar bahu, kedua kaki diluruskan, siku tangan ditekuk, kepala dilipat sampai dagu menyentuh dada. Yang ketiga, mengguling ke depan dengan mendarat tengkuk terlebih dahulu, dan kedua kaki dilipat pada dada. Kedua tangan melemaskan tumpuan dari matras, pegang tulang kering, dan kembali berusaha bangun. Nah, untuk yang sikap awal berdiri, yang pertama berdiri tegak, kedua kaki dan tangan rapat serta pandangan ke depan. Yang kedua, letakkan kedua tangan di lantai dan membuka selebar bahu. Dan yang ketiga, angkat panggul ke atas hingga tumit terangkat dan kedua tangan tetap menempel pada lantai. Yang keempat, tekuk kedua siku dengan tangan dengan panggul tetap ditinggikan dan masukkan kepala di antara kedua tangan. Yang kelima, gulingkan badan ke depan mulai dari pundak, punggung, pinggang, dan panggul bagian belakang. Setelah posisi jongkok, kedua tangan harus lurus ke depan. Itu gerakan akhir sikap berdiri dengan kedua kaki dan tangan rapat, pandangan ke depan. Mungkin bisa diperhatikan untuk contoh role depan dengan sikap berdiri. Nah, biasanya kan pada saat melakukan role depan ini memiliki kesalahan. Untuk
kesalahan-kesalahannya itu bisa diperhatikan. Mungkin yang pertama itu kedua tangan bertumpu tidak tepat, atau dibuka terlalu lebar atau terlalu sempit. Yang kedua, terlalu jauh atau terlalu dekat. Yang ketiga, tumpuan salah satu atau kedua tangan kurang kuat sehingga keseimbangan badan kurang sempurna, dan akibatnya pada badan jatuh ke samping, bahu tidak diletakkan di atas matras saat tangan dibengkokkan. Yang keempat, gerakan berguling ke depan, kedua tangan tidak ikut menolak. Nah, supaya kita mudah melakukannya, ada cara memberi bantuan roll depan. Yang pertama itu pegang kepala bagian belakang atau membantu menekukkan kepala. Yang kedua, membantu mendorong punggung pelaku saat akan duduk. Yang ketiga, membantu mengangkat panggul dengan menempatkan tangan di sisi kedua paha. Yang keempat, membantu menekuk kepala pelaku dan menempatkannya di lantai antara dua tangan. Sekian dari Bapak untuk roll depan. Kita akan melanjutkannya untuk roll belakang. Nah, roll belakang sendiri juga sama seperti roll depan, namun kebalikan dari roll depan. Untuk roll belakang ini yang selanjutnya meroda. Untuk meroda ini yaitu gerakan meroda adalah gerakan memutar tubuh dari samping. Tumpuan gerakan meroda terletak di bagian kaki serta tangan. Dalam gerakan meroda, kemampuan untuk melakukan gerakan berdiri dengan tangan dan atau handstand sangat diperlukan. Manfaat senam lantai meroda. Yang pertama itu menjaga keseimbangan tubuh, menguatkan tulang dan mengencangkan otot, meningkatkan kelenturan tubuh, membantu membakar kalori dalam tubuh. Cara melakukan gerakan meroda. Latihan meroda dapat dilakukan secara bertahap, yaitu dari melakukan 1 kali gerakan meroda. Apabila sudah merasa baik, dapat ditingkatkan menjadi beberapa kali gerakan. Mula-mula berdiri tegak menyamping, kedua kaki dibuat sedikit lebar, kedua tangan lurus ke atas, serong ke samping untuk huruf V, dan pandangan ke depan. Kemudian jatuhkan badan ke samping kiri, letakkan telapak tangan ke samping kiri, kemudian kaki kanan mengarah lurus ke atas, disusul dengan meletakkan telapak tangan di samping tangan kiri. Saat kaki kiri mengayun, maka kaki kiri ditolak pada lantai sehingga kedua kaki terbuka dan serong samping. Kemudian letakkan kaki kanan ke samping tangan kiri terangkat, disusul dengan meletakkan kaki kiri di samping kaki kanan. Selanjutnya badan terangkat, kedua tangan lurus ke atas ke posisi semula. Untuk gerakan meroda mungkin bisa diperhatikan gambar berikut ini. Kesalahan yang sering terjadi saat melakukan gerakan meroda. 1. Melemparkan kaki terlalu kuat. Yang kedua, melemparkan kaki membusuk melebar ke arah dengan depan dan seharusnya ke atas. Menempatkan tangan antara satu dan yang lainnya. Menempatkan tangan pertama di lantai terlalu dekat dengan tangan kedua, kaki dibengkokkan. Penempatan kaki terakhir yang mendarat terlalu dekat dengan kaki pertama mendarat. Terima kasih. Untuk gerakan gerakan meroda
demikian mungkin bisa dicontohkan nantinya di rumah agar bisa lebih paham lagi ya. Sekian untuk gerakan merodah. Kita akan melanjutkan gerakan handstand. Pengertian gerakan handstand. Handstand merupakan gerakan berdiri secara terbalik dengan menggunakan kedua tangan. Cara melakukan handstand dengan bertumpuan pada kedua tangan atau tegak atas kedua tangan dengan siku-siku lurus, kemudian kaki kiri rapat lurus ke atas. Perlu diingat, handstand bertumpu pada alas atau landasan yang keras seperti lantai. Dengan begitu kamu akan mudah bertumpu pada dibanding melakukan di alas yang lunak seperti kasur. Posisi awal handstand adalah dengan gerakan awal dari coprol atau roll atau salto, atau bisa juga dengan berdiri atau jongkok lalu kedua tangan menyentuh alas. Manfaat handstand: melakukan handstand. Manfaat untuk melakukan handstand itu ada 6. Nah, yang pertama itu meningkatkan fokus. Yang kedua, bagus untuk kesehatan mata. Yang ketiga, membangun kekuatan tubuh bagian atas, otot dada, pundak bagian depan, bahu bagian belakang. Nah, yang keempat, baik bagi kesehatan tulang, meningkatkan keseimbangan tubuh, meningkatkan kekuatan genggaman. Untuk teknik dasar handstand ada 5. Yang pertama itu berdiri tegak dengan kaki rapat, kedua tangan lurus ke atas, yang kedua, langkahkan salah satu kaki ke depan, diluruskan membungkukkan badan, diteruskan membungkukkan badan ke depan dan meletakkan kedua telapak tangan ke matras. Yang ketiga, ayunkan kaki ke atas, diikuti kaki satunya dan rapatkan sehingga membentuk garis vertikal antara lengan badan. Yang kedua, kaki lurus ke atas. Yang keempat, pertahankan sikap tersebut beberapa saat dan jaga keseimbangan. Yang kelima, turunkan kembali kedua kaki ke lantai satu persatu dan kembali ke posisi awal. Untuk teknik dasar handstand bisa diperhatikan gambar berikut ini, dimana pada saat melakukan handstand tersebut kita harus tenang, jangan terlalu tegang. Kemudian pada saat melakukannya kita menyeimbangkan badan kita. Sesudah lurus kita pertahankan hingga beberapa saat, kemudian kembali ke posisi awal. Demikianlah untuk teknik dasar handstand. Untuk memperdalamnya lagi mungkin bisa diklik ini link Zoom yang Bapak berikan agar kita bisa belajar lagi atau bisa lebih memahami lagi. Bisa ditonton dari YouTube. Nah, mungkin dari keempat materi yang Bapak ajarkan tadi, anak-anak murid sekalian sudah mengerti apa itu teknik dasar roll depan, apa itu teknik dasar roll belakang, apa itu teknik dasar gerakan meroda, dan apa itu teknik dasar handstand. Nah, karena kita sudah pelajari tadi, kita juga bisa mungkin juga murid-murid sekalian sudah mengerti
apa aja manfaat-manfaatnya, yang mulai dari meroda tadi apa manfaatnya, yang mulai dari insting tadi apa manfaatnya. Nah, dan juga tadi kan Pak juga sudah mengajarkan, memberitahu apa aja kesalahan-kesalahan dari kesalahan-kesalahan dari teknik-teknik dasarnya.